Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS dan Polri, di mana sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan telah disampaikan oleh capres terpilih dalam hal ini Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada program ya ketika nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini sudah sering diungkap pada kampanye, demikian juga dengan pada debat capres, cawapres, bahwa para PNS TNI Polri ya akan mendapatkan kenaikan gaji ketika Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Nah, ternyata Bapak Ibu pada Pilpres yang telah terlaksana, kita saksikan bersama sebagai masyarakat yang telah banyak ya melakukan hal yang terbaik, kemudian menentukan pilihan dengan tepat sehingga pilihan rakyat ya terwujud, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih meraih suara terbanyak sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 ke depan. Nah, pada waktu-waktu sebelumnya hal ini telah disuarakan ya bahwa Pak Prabowo nantinya ketika terpilih menjadi presiden, maka PNS TNI Polri siap-siap naik gaji. Termasuk para guru, bahkan guru honorer sekalipun juga telah disampaikan demikian. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut apa kira-kira poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ya terkait dengan kenaikan gaji PNS TNI Polri. Ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini Bapak Ibu. Jakarta, CNBC Indonesia. Prabowo Subianto telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai pemenang kontestasi pemilihan presiden untuk periode 2024-2029. Salah satu program andalannya adalah menaikkan gaji para aparatur sipil negara atau menaikkan gaji para ASN. Pak Prabowo bahkan telah menetapkan kebijakan kenaikan gaji para aparatur sipil negara itu dalam dokumen visi dan misinya yang berjudul Bersama Indonesia Maju. Kebijakan itu ia tetapkan dalam urutan ke-6 di 8 program hasil terbaik cepat. Nah, ini cukup luar biasa Bapak ya. Dengan telah dituangkan dalam ya dokumen visi dan misinya, maka jelas ini adalah menjadi satu hal yang menjadi prioritas pada program Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Salah satunya yaitu Bapak Ibu PNS TNI Polri atau ASN Bapak Ibu ya, ASN yang meliputi PNS P3K TNI Polri, saya kira akan mendapatkan kenaikan gaji ketika nantinya Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kita ketahui bersama sesuai dengan informasi bahwa pada Oktober ke depan Pak Prabowo dan Gibran segera dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kemudian, saat debat Capres kelima, ia pun telah memastikan akan merealisasikan kebijakan itu saat memenangkan kontestasi. Menurutnya, peran ASN sangat strategis dalam memajukan bangsa ini. Maka kesejahteraannya harus diperbaiki dengan meningkatkan pendapatannya. Nah, pendapatan dimaksud Bapak Ibu yaitu boleh dalam bentuk gaji maupun tunjangan. Inilah satu keunggulan dari program Pak Prabowo Subianto memenangkan kontestasi Pilpres 2024 oleh karena mungkin ya masyarakat merasakan bahwa apa yang telah disampaikan dalam visi misinya itu sangat positif ke depan. Kami yakin pendidikan adalah hal strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk honorer,
kata Prabowo dalam debat kelima Capres di JCC seperti dikutip pada Kamis 21 Maret 2024 yang lalu. Dan juga seluruh penyelenggara negara, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, para penyuluh pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya, tegasnya Pak Prabowo. Dalam dokumen visi misi, kebijakan atau program kenaikan gaji ASN itu akan ia arahkan utamanya untuk para guru, para dosen, para tenaga kesehatan, para penyuluh, lalu para TNI Polri, serta para pejabat negara. Tentu semua ini telah dikaji oleh Pak Prabowo Gibran demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini ditempuh dengan alasan bahwa pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negaranya, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, para penyuluh, TNI maupun Polri, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Ini dikutip dari dokumen visi dan misi Pak Prabowo. Ternyata kesejahteraan rakyat ini sudah dimuat sedemikian rupa di dalam dokumen visi misinya. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi atau UMP dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional. Meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara, kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai satu hal yang dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia, ya, para ASN, ya, PNS, P3K, TNI Polri, dan bahkan ini juga termasuk para pensiunan, ya. Semua diperhatikan oleh Pak Prabowo sesuai dengan visi dan misinya untuk membangun negeri ini. Bapak Ibu, seluruh rakyat Indonesia, mari kita doakan bersama kiranya proses tetap berjalan dan kiranya pelantikan presiden dan wakil presiden yang segera akan dilaksanakan pada bulan Oktober, 3 bulan lagi ke depan, bisa berjalan sebagaimana harapan, sehingga program Pak Prabowo Gibran demi kesejahteraan rakyat bisa tercapai semaksimal mungkin. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.